Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Muzaki dengan NPM 01725105. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang bab 4 yang bersihkan tentang tektonik lempeng dan juga nanti pada bab 5. Nah, awalnya kita akan belajar tentang tektonik lempeng. Nah, awalnya sejarah konsep tektonik lempeng ini merupakan contoh yang menjadikan hipotesis dan diajukan dan kadang ditolak dan dievaluasi kemudian dilahirkan kembali yang selanjutnya akan menjadi suatu teori dan terus berevolusi setiap harinya. Nah, teknologi itu adalah studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar permukaan bumi, termasuk lipatan, patahan, pegunungan, gunung api, sesar, zona gempa, dan lain sebagainya. Nah, model tektonik ini mengembang dari tahun ke tahun dan juga karena terkadang didominasi oleh pemikiran geologi karena dapat menjelaskan tentang banyak fitur yang ada di muka bumi ini. Nah, argumentasi awal tentang tektonik lempeng ini adalah argumentasi tentang pergerakan benua. Nah, benua-benua yang kita tahu ini seperti benua pada kayak potongan puzzle yang terdiri dari berbagai potongan-potongan puzzle. Ada potongan seperti puzzle, ada Samudra Pasifik, Indo-Australia, Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, dan lain sebagainya. Nah, ini itu pada awalnya itu dicetuskan oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman yang mengajukan argumen kuat tentang pergeseran benua. Ia mencatat Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia memiliki batuan dan fosil rejim akhir yang hampir identik. Hal inilah yang mendasari bahwa benua itu bergeser atau bergerak. Nah, selanjutnya bagian ini juga menyusun kembali benua-benua tersebut dan membentuk superbenua raksasa, yaitu Pangea. Nah, yang berpendapat bahwa batu dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua tersebut bersatu. Misalnya, kalau kita tahu kan, oh, Amerika Selatan dan Afrika itu kan terpisahkan oleh laut ya. Laut. Nah, itu tuh bagian itu menyatukan antara garis pantai mereka ini dan jika ditemukan fosil antara fosil di Afrika dan fosil di Amerika Selatan ini sama, maka ini dikarenakan adanya superbenua raksasa pada Pangea pada dahulunya. Nah, Pangea ini berubah terpisah menjadi dua bagian, ada Laurasia, yaitu yang bagian utara, dan juga ada Gondwana yang ada di superbenua bagian bawah. Nah, bagian air ini juga menjelaskan bahwa adanya distribusi gas glasiasi pada Paleozoikum akhir secara kuat yang mendukung gagasannya terhadap Pangea. Nah, jika hal ini dilihatkan pada bahwa benua-benua Gondwana atau benua superbenua yang di selatan, nah semuanya memiliki endapan glasiasi berumur Paleozoikum akhir yang sama. Dan bagian ini juga merekonstruksikan zona iklim kuno, yaitu terhadap endapan gletser dan goresan menjadi iklim dingin di dekat kutub utara dan kutub selatan. Dan terumbu karang juga menunjukkan adanya air hangat yang itu dulu daerah Khatulistiwa dan juga adanya pasir berlapis silang yang menunjukkan gurun kuno di lintang 30 dan 30 utara dan 30 selatan. Nah, namun teradanya hal ini menimbulkan perdebatan dan adanya keraguan terhadap teori Wegener. Nah, hal ini bisa dijelaskan terhadap bahwa Wegener bahwa keberadaan atau ketidakberadaan jembatan darat sulit dibuktikan tanpa data topografi dasar laut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kan Wegener ini memberikan anggapan adanya karier reptil darat di seluruh benua tersebut dijelaskan oleh adanya jembatan darat. Nah, hal inilah yang membuat Wagen Wagener adanya keraguan terhadap teori Wagener ini karena tidak adanya bukti atau data topografi dasar laut yang membuktikan bahwa adanya jembatan darat pada masa itu. Nah, selain itu, tumbuhan fosil juga bisa tersebar dari satu benua ke benua lain disebabkan oleh angin atau arus laut. Dan distribusi mereka di lebih dari satu benua tidak memerlukan bahwa semua benua terhubung dalam satu super benua Pangea.
Nah, hal inilah yang membuat eh, pi- eh, teori hipotesis Wegener ini menjadi diragukan pada oleh sebagian besar geolog di Amerika Serikat. Nah, sedangkan pada para geologi yang ada di belahan bumi selatan ini menemukan kesesuaian fosil batu bara antar benua yang ditemukan Wegener lebih jelas. Makanya eh, para geologis di belahan bumi selatan lebih terkesan dan lebih lebih mendukung terhadap pergeseran konsep yang dilakukan oleh Wegener. Nah, selanjutnya kita tentang fragmentasi dan kebangkitan gerakan benua. Nah, paleotektonikasi ini diselidiki dalam dua bidang, yaitu studi dasar laut dan juga penelitian pada geofisika terutama terkait dengan magnetisme batuan. Nah, bukti baru meyakinkan tentang pergerakan kutub magnetik berasal dari studi magnetisme batuan. Nah, menurut Wagener, karya Wagener, pembahasan program kutub membahas pergerakan kutub geografi rotasi bumi. Kutub magnetik ini terletak dengan kutub geografis seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, seperti yang gambar ini. Nah, dan juga pengukuran historis menunjukkan bahwa posisi kutub magnetik bergerak dari tahun ke tahun, tetapi kutub magnetik tetap dekat dengan kutub geografis saat bergerak. Nah, hal ini bisa dilihat pada catatan pada batuan. Nah, seperti pada magnetik dalam aliran lava basaltik mendingin bertindak seperti jarum kompas kecil yang menyimpan catatan medan magnet bumi saat lava mendingin di bawah titik turi. Yaitu saat magnetit ini mendingin atau lava basaltik ini mendingin. Nah, di situ tersimpan atau tercatat bahwa adanya kompas atau medan magnet bumi pada saat zaman itu. Nah, batuan sedimentasi besi seperti shell merah juga dapat mencatat magnetisme bumi, juga magnetisme batu-batuan tua yang dapat diukur dan menentukan arah dan kekuatan magnet di medan masa lalu. Nah, garis-garis gaya magnetik yang miring lebih cenderung sebagai kutub magnetik utara, kemiringan dip dari orientasi magnetik utara dan mineral magnetik dapat digunakan untuk menentukan jarak dari aliran lava ke kutub pada saat aliran tersebut terbentuk. Nah, semakin curam, semakin curam garis-garis gaya magnetik ini, makanya itu menunjukkan bahwa kutub pada batuan itu terbentuk jauh dari jauh dari batu tersebut. Nah, anggap aja kita andaikan itu sekitar 100 kilometer. Nah, 100 kilometer. Tetapi jika dia lebih landai, dia itu batuan itu lebih terbentuknya dekat dengan kutub. Anggap aja kita sekitar 50 kilometer dekat lebih kutub. Nah, dan ini seperti kita bisa lihat bahwa ketika batuan ini batuan terbentuk di sini. Nah, ini memiliki kelirengan yang sangat jauh pada posisi waktu itu kutubnya ada di sini. Tetapi jika ya dia ada di Asia yang seperti ini, nah kemiringannya akan lebih landai. Hal ini juga menunjukkan adanya bukti paleoklimatik oleh Wegener. Bukti yang paleoklimatik tadi dari satu benua dapat diaplikasikan dua cara, yaitu baik benua tersebut tetap diam dan kutub magnetik yang bergerak, atau maksudnya benuanya diam, kutub magnetiknya bergerak, atau kutub magnetiknya yang tetap diam, sedangkan benua yang bergerak. Nah, hal ini bisa kita jelaskan bahwa setiap benua menunjukkan posisi yang berbeda untuk kutub pada zaman Permian. Nah, adanya kutub magnet yang berbeda-beda untuk setiap benua tampaknya sangat tidak mungkin menjelaskan bahwa setiap benua itu memiliki kutub magnetnya yang masing-masing. Maksudnya kutub magnetnya yang bergerak. Sedangkan lebih jelas kalau bahwa kutub magnetnya itu tetap kutub magnetnya itu tetap, tetapi benua yang bergerak. Karena kita memiliki hanya dua kutub, yaitu bipolar, karena tidak mungkin kita memiliki dari tiga kutub. Hal inilah yang membuat bahwa eh, kutub magnetik yang tetap diam dan benua yang bergerak ini yang lebih dapat dipahami atau dapat disepakati oleh para geologis pada zaman ini.
Nah, selain itu bukti pergerakan benua ini kita bisa lihat dari adanya garis pantai yang memiliki kesesuaian bentuk. Nah, bukti inilah yang mengakibatkan pergerakan benua berasal dari kesesuaian batuan yang sangat presisi antara benua-benua yang kini terpisah. Nah, seperti kesesuaian Amerika Selatan dan Afrika yang sangat mencolok seperti pada gambar ini. Nah, jika ini menunjukkan adanya goresan gletser yang hampir sama, menunjukkan bahwa selama era Paleozoik akhir, gletser benua bergerak dari Afrika menuju Samudra Atlantik, sementara gletser serupa tampaknya bergerak dari Samudra Atlantik ke Amerika Selatan. Nah, itulah yang menunjukkan membuktikan adanya bukti baru tentang pergerakan benua. Terus juga adanya pembuktian bukti fosil Gabon dan juga adanya derajat morfosis yang hampir mirip pada kedua benua ini. Nah, kalau posisi benua, kesesuaian batuan menunjukkan hal ini bisa dijelaskan dengan kesesuaian batuan menunjukkan kapan benua-benua berada bersama. Setelah benua terpisah, batuan baru yang terbentuk menjadi berbeda. Nah, maksudnya ketika benua-benuanya itu terpisah dan eh, benua itu terpisah dan saling saling berbentur, ini akan membentuk batuan-batuan baru yang batuan baru dari batuan yang ada di sebelumnya. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa 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 terjadinya pergerakan benua yang diperkirakan oleh para ilmuwan ini sekitar 2 miliar tahun terakhir dan ada juga yang memperkirakan sekitar 4 miliar tahun dari awal bumi dan benua-benua ini selalu tabrak, menyatu, terpisah, bergeser dan terus berulang kali sampai pada zaman sekarang ini. Nah, sebenarnya dari pembentukan dasar laut ini didukung diapakan oleh dibicarakan oleh hipotesis Harry Hess yang yang mengusulkan bahwa dasar laut mungkin juga bergerak. Usulan ini bertentangan tajam dengan gagasan Wegener karena berpendapat bahwa Wegener ini berpendapat bahwa dasar laut itu tetap statis sedangkan benua-benua lah yang terus bergerak. Nah, konsep awal dari hipotesis Harias ini adalah penyebaran dasar laut. Dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor yang menjauhi puncak punggungan laut seperti ini dan seperti yang pada gambar ini. Nah, Harry Hess ini memprioritaskan bahwa dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor yang menjauhi puncak punggungan laut. Nah, mereka menjauhi puncak punggungan laut ini, turun ke lereng punggung laut dan melintasi cekungan laut dalam hingga akhirnya menghilang dan tenggelam di bawah benua atau busur pulau seperti pada gambar ini. Nah, kenapa kenapa sih bergerak? Karena menurut Hess bahwa penyebaran dasar laut didorong oleh konveksi mantel di dalam. Nah, akibat arus konveksi mantel yang seperti gambar ini, nah lempeng-lempeng tersebut material panas yang ada di lempeng tersebut memiliki densitas lebih rendah sehingga naik dan material dingin yang memiliki densitas yang lebih tinggi turun. Nah, lebih tinggi turun. Nah, yang akan menciptakan arus konveksi. Seperti sirkulasi air yang dipanaskan dalam si kompor. Nah, selanjutnya tentang penjelasan punggungan laut tengah atau mid-ocean ridge. Nah, jika konveksi menggerakkan penyebaran dasar laut, maka batuan mantel panas harus naik di bawah punggung laut, naik ke atas dan juga menunjukkan bagaimana keberadaan punggung aliran laut dan aliran panasnya yang tinggi disebabkan oleh kenaikan batuan mantel pada di atasnya. Nah, ketika batuan yang lebih panas naik ke atas, nah ya, di sini akan terbentuk rekahan. Nah, rekan-rekan tersebut akan bergerak menjauh, akan saling bergerak menjauh. Nah, karena saling menjauh inilah saat mantuan mantel bergerak secara horizontal menjauhi ini. Nah, karena kita tahu tadi dia saling menjauh, terus ia ketika menjauh kan di sini panas. Nah, namun di sini karena dia dingin, dia itu akan lebih tenggelam daripada yang di tengah. Nah, ini juga menjelaskan bahwa
penurunan batuan dingin inilah yang bisa menyebabkan adanya palung. Nah, saat lantai laut bergerak ke bawah dan juga ini bisa dijelaskan oleh adanya pengaruh zona subduksi. Saat lantai laut bergerak menuju ke bawah karena adanya tumbukan antar lempeng, ia berinteraksi dengan batuan di atasnya dan interaksi atas batuan dasar laut yang bergerak dan batuan kerak serta mantel di atasnya dapat menyebabkan zona benioif, yaitu zona titik-titik partial melting. Nah, hal ini dapat ini juga berkaitan dengan palung. Hal ini dapat menghasilkan vulkanisme andesit dan juga membentuk gunung berupa membentuk gunung api dari di tepi benua atau maupun di busur laut. Nah, sekarang kita akan memberikan tentang usia lantai lautan. Nah, usia lantai lautan ini usia bisa jelaskan pada bahwa semakin nah bisa jelaskan bahwa batuan yang di dekat oceanarids atau di dekat rekahan, batuan ini lebih mudah daripada batuan yang lebih jauh dari punggungan laut tengah benua ini. Nah, di sini memiliki karena di sini terbentuk di sini terbentuk lebih lebih baru dan di sini lebih dahulu, makanya usia di sini itu lebih tua dan di sini lebih muda. Karena batuan-batuan yang dekat oceanarids ini baru terbentuk namun awalnya gini, ketika magma ini keluar, ketika densitas batuan ini keluar dan mendingin, mereka akan bergerak saat menjauh. Nah, saat menjauh, bergerak menjauh karena dia terbentuk lebih dahulu, dia terus menjauh karena adanya arus konveksi. Nah, dia terus menjauh, menjauh dan menjauh. Nah, karena mereka saling menjauh berarti yang di paling ujung ini adalah batuan yang paling tua, sedangkan yang baru terbentuk ini adalah batuan yang paling muda. Nah, itu di sana kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan umur sepanjang dasar lautan ini. Nah, selanjutnya ada bahas kita tentang anomali magnetik maritim. Nah, pada pertengahan tahun 1960-an, ini ada survei yang tentang magnetometer laut mengungkapkan beberapa karakteristik menarik dari anomali magnetik pada laut. Nah, sebagian besar anomali magnetik ini tersusun dalam band yang sejajar dengan lembah patahan punggul lautan tengah. Anomali positif dan negatif bergantian membentuk pola bergaris sejajar dengan puncak punggul laut. Ini. Nah, anomali ini sejajar dengan pa- sepanjang eh, sepanjang rekahan tengah lautan. Nah, ini anomali ini sejajar. Ini juga membedakan oh, untuk mempermudah kita bahwa yang garis hitam ini sejajar dengan rekahan tengah ini, yang putih juga sejajar dengan yang tengah ini, dan mereka yang putih sama dengan yang putih, yang hitam sama dengan hitam. Nah, ini, nih, ini juga menunjukkan bahwa mereka ini mempunyai usia yang sama. Nah, karena dia seperti yang saya bilang di awal tadi, karena dia saling saling membuka, saling menjauh. Nah, usia mereka itu kayak cermin. Nah, jika di sini ada batuan yang usia 70 tahun, maka di bagian sisi ini juga ada juga batuan yang usianya 70 tahun. Nah, hipotesis Van Matis menjelaskan bahwa pengamatan penting tentang anomali anomali menyadari bahwa pola anomali magnetik simetris terhadap puncak punggung gunung. Nah, ini simetris dengan ini, putih simetris dengan putih. Nah, itu yang dinamakan simetris yang saling mencerminkan. Artinya pola anomali magnetik di sisi punggung gunung tengah samudra adalah cerminan dari pola sisi lainnya. Nah, pengamatan yang paling penting pada hipotesis Van Mathews ini adanya anomali magnetik di laut sesuai dengan pola pembalikan magnetik yang sudah diketahui dari studi aliran lava. Nah, korelasi ini dapat dilihat yang membandingkan pola pita berwarna. Nah, dengan menggabungkan pengamatan antara Van Mathews dan konsep Hess tentang penyebaran dasar laut,
Mereka menyarankan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan tengah di lembah patahan di puncak gunung laut ikan samudra. Retakan di puncak gunung ini laut diisi oleh magma dari basal dari bawah yang dibendingin dalam dek mencatat magnetis bumi pada saat mineral magnetik berkristal. Nah, saat mineral material dek ini membeku, nah ini mereka mencatat magnetik ketika mereka mendingin ini, pola magnetik mendingin ini. Ketika medan magnet bumi memiliki polaritas normal, dek yang mendingin biasanya termagnetisasi secara normal. Ketika deknya mendingin secara normal atau tanpa ada gangguan, nah biasanya magnetisnya ini normal atau lebih positif. Nah, namun saat deknya mendingin ketika adanya pembalikan medan magnet, nah termagnetisnya juga terbalik, itu biasanya disebut anomali negatif. Nah, dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap deck ini menyimpan catatan polaritas yang berlaku saat magma mereka mendingin. Apakah itu dia saat normal atau apakah dia saat magnetik terbalik. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa misalnya sepotong dasar laut mewakili pembalikan terjadi 4,5 juta tahun lalu. Nah, anomali negatifnya sekitar 4,5 juta tahun lalu, yang mungkin ditemukan 40 kilometer jauhnya dari lembah retakan puncak Punggul Laut dari sini, 40 kilometer. Nah, nah, berarti kita tahu bahwa potongan tersebut bergerak 45 kilometer sejak terbentuk sekitar 4,5 juta tahun lalu. Nah, sini juga bisa kita ketahui bahwa 10 kilo mereka lempeng itu bergerak sejauh 10 kilometer per juta tahun atau 1 sentimeter per tahunnya untuk laju pergerakannya. Nah, zona patahan atau patah. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa umur di sini sama dengan umur di sini. Hal ini bisa dijelaskan pada uji coba pada Van Meters tentang asal-usul materi yang benar, sampel batuan beku dari titik tersebut harus berusia 70 tahun. Dan juga hal ini bisa dilihat dari ratusan inti batuan sedimen yang diambil dari lubang bor di dasar laut yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis ini. Yang yang menyimpulkan bahwa kesesuaian erat umumnya ditemukan antara usia yang diprediksi dan usia yang diukur dari dasar laut. Selanjutnya adalah tentang zona patahan dan patahan transform. Intinya dari pengobaran laut dalam menguji gerakan lempeng dengan memungkinkan kita membandingkan usia sebenarnya dasar laut dengan usia yang diprediksi dari anomali magnetik. Nah, uji lain yang ketat terhadap gerakan lempeng dilakukan dengan mempelajari seismisitas tentang zona patahan. Nah, secara teoritis, pengukuhan laut tengah pernah terus-menerus melintasi zona patahan, tapi telah tergeser oleh gerakan geser sepanjang zona patahan. Jika gerakan semacam itu terjadi sepanjang zona patahan, hal ini bisa mengharapkan dua hal, yaitu gempa bumi harus tersebar di sepanjang seluruh panjang zona patahan, dan juga gerakan batuan dari kedua sisi zona patahan harus sesuai dengan area yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar ini. Hmm, harus sesuai. Nah, pergerakan transform ini merupakan hipotesis merupakan hipotesis pergerakan lantai laut dan diprediksi oleh hipotesis ini bahwa terjadinya gerakan batuan di kedua sisi sesar sisi sesar yaitu transform. Nah, seperti ini, seperti kedua gambar ini saling mendekat. Nah, bisa dilihat bahwa blok-blok tersebut berlawanan arah pada bagian dua segmen puncak. Nah, zona bergerak arah pada bagian zona patahan antara dua segmen puncak gunung laut. Nah, gempa bumi ini juga disebabkan oleh bagian zona patahan ini.
Nah, dengan asumsi bahwa kedua sisi patahan transformasi tepat sesuai dengan asumsi bahwa batuan bergerak menjauh dari puncak gunung. Nah, ini. Nah, kita tahu bahwa punggungan benua ini saling menjauh. Nah, saling menjauh ini dinamakan adanya divergensi. Nah, ini kita, kalau kita di darat, ini contohnya pada lembah retakan Afrika di Afrika Timur atau Rift Valley. Yang lembah ini adalah ada geraben yang mungkin menandai lokasi pemisah Afrika di masa depan. Nah, seiring berlanjutnya divergensi ini, kerak benua pada bagian atas lempeng terpisah, pada bagian ini terpisah, dengan jelas dan air laut menggenangi cekungan linear antara dua benua dan ini. Nah, batasan divergen di dasar laut terletak di puncak pegunungan Laut Tengah. Jika lajunya seperti ini yang saya mengambil contoh pada di Laut Tengah, laju penyebaran lambat seperti di Samudra Atlantik, puncak tersebut memiliki lembar retakan. Misalnya karena kita tahu adanya rekahan pada tengah samudra, namun jika dia lambat, nah di atas rekahan ini akan terbentuk retakan, adanya lembah retakan. Sedangkan kalau dia cepat seperti di East Pacific Rise, yang kecepatannya 18 cm per tahun, nah tidak akan terjadinya lembah retakan ini. Yang ketika karena cepat dia dapat mencegah pembentukan lembah retakan. Hal, hal ini juga oh, mereka yang saling menjauh ini juga bisa membuatkan adanya tepi benua pasif yang terbentuk akibat pemisahan pergerakan benua. Nah, kerasan benua yang tergeser ke bawah membentuk cekungan yang terisi dengan basalan sedimen. Lapisan garam batuan dapat terbentuk jika laut yang sempit menguap. Nah, transformasi batuan. Nah, transformasi batuan ini merupakan salah satu lempeng bergerak secara horizontal melewati lempeng lainnya. Horizontal, saling begini atau saling bersinggungan. Nah, batas transform ini dapat ditandai oleh adanya gempa yang zonanya itu dangkal. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh pergerakan yang saling menjauh yaitu divergensi. Nah, kita tahu bahwa tidak harus lempeng itu bergerak secara lurus, namun juga bisa berkelok-kelok. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya zona transform ini. Nah, seperti gambar ini, ketika lempeng ini bergerak saling menjauh, ketika lempeng ini bergerak saling menjauh, namun karena lempeng ini bergerak secara tidak lurus, namun secara berliku-liku, adanya titik lemah pada kedua lempeng ini. Nah, ketika lempeng ini menjauh, maka di sini dia akan menjauh dan di sini dia akan saling bergeser dan di sini juga akan saling menjauh pada titik lemah ini. Pada titik lemah ini mereka akan saling bergeser. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, pada batas divergen membentuk punggungan gunung berapi yang tegak lurus terhadap arah penyebaran dan patahan transpon yang sejajar dengan arah penyebaran. Nah, ini terjadi pada lempeng samudra seperti ini. Ini ada batas transform. Sedangkan ini terjadi pada benua, lempeng benua. Nah, selanjutnya adalah konvergensi laut. Konvergensi ini adalah pertemuan antara dua lempeng. Nah, dua lempeng ditutupi oleh dasar laut bertemu. Salah satu lempeng akan menyelam di bawah lempeng lainnya. Nah, lempeng yang menyelam akan melengkung ke bawah dan membentuk dinding luar palung yang biasanya membentuk kurva lebar yang cembung ke arah lempeng yang menyelam. Nah, seperti ini adanya accretional wedge atau prisma akresi. Nah, hal ini juga dinamakan subduksi yaitu menyelam. Nah, jika lempeng samudra berkonvergensi, yang tadi kan samudra sama samudra, sedangkan yang ini adalah benua dan benua. Nah, lempeng samudra yang lebih padat atau densitasnya lebih
padat daripada yang benua akan tenggelam atau menyelam. Nah, jika keduanya itu adalah benua, mereka itu akan bertabrak dan berkerut, tetapi tidak akan mengalami subduksi. Berarti lempeng tersebut tidak salah satunya tidak akan menyelam. Nah, selanjutnya adalah pergerakan batas lempeng. Nah, batas lempeng ini bukan hanya lempeng yang bergerak, tapi batas lempeng juga bergerak. Nah, lempeng dapat bergerak menjauh satu sama lain di batas divergen di puncak penggunungan selama puluhan juta tahun. Tapi puncak punggung gunung tersebut dapat berpindah melintasi permukaan bumi saat hal ini terjadi. Puncak punggung juga asal Oceanics ini juga bisa berpindah. Misalnya dia di sebelah sini, akan berpindah sebelah sini. Nah, Nah, ini juga menjadi salah satu akibat dari adanya pergerakan arus konveksi bumi. Nah, batas konvergensi juga bermigrasi. Saat bermigrasi, palung dan busur memati ikut bermigrasi bersama batas tersebut. Dan batas tersebut juga akan melompat seperti misalnya dari sini, di batasnya di sini, akan berpindah juga dari sini. Nah, perpindahan transformasi juga berubah. Posisi patahan San Andreas di California telah berada di posisinya sekitar Posisinya ini sekitar 5 jutaan tahun. Namun sebelum itu bisa saja sesar San Andreas ini berada pada sekitar ini karena akibat dari pergerakan lempeng tersebut yang bisa menyebabkan bahwa batas-batas tersebut terus berpindah, bahwa batas tersebut terus berpindah. Nah, ukuran lempeng ini juga dapat berubah ukuran. Misalnya nanti laut baru sedang ditambahkan di tepi belakang Amerika Utara. Nah, Nah, lempeng utara juga bertambah ukuran saat bergerak perlahan ke barat, atau bisa juga karena dia divergensi, antara lempeng ini berdivergensi. Nah, lempeng-lempeng tersebut akan saling, nah, lempeng ini akan karena dia divergensi atau saling saling menjauh. Nah, karena adanya tambahan suplai basal, nah hal ini bisa menyebabkan lempeng tersebut akan bertambah besar. Nah, terus akibat adanya konvergensi atau adanya subduksi, nah hal ini juga bisa menyebabkan ada lempeng tersebut akan mengecil. Nah, karena adanya subduksi yang saling menunjam ke bawah. Nah, hal ini akan membentuk lempeng-lempeng tersebut juga akan mengecil pada awal mengecil dari bentuk awalnya. Kenapa hal ini lempeng-lempeng tersebut terus bergerak? Hal ini secara teori menjelaskan adanya arus konveksi di mantel yang terkait secara krusial dengan pergerakan lempeng tersebut. Nah, konveksi mantel ini perlahan di mana bagian dalam bumi yang panas dan lentur berputar balik, di mana batuan panas naik dari bawah. Nah, karena di arus konveksi ini, ketika batuan ini dipanaskan oleh lapisan di bawahnya, yang panas ini akan naik ke atas, sedangkan batuan yang lebih dingin akan bergerak ke bawah. Nah, hal ini akan menyebabkan arus konveksi. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, salah satunya mengapa lempeng-lempeng menyebar dan tenggelam? Pertama adalah usulan terhadap right pose, yaitu lempeng bergerak menjauh dari batasan atau divergen yang mendingin dan menebal. Lantai mendingin tersebut tenggelam saat bergerak dan tenggelamnya membentuk lereng samping yang luas dari punggungan laut tengah. Nah, seperti ini adanya dia tenggelam. Nah, saat mantel menebal pendinginan mengubah mantel astronosfer menjadi mantel litosfer. Oleh karena itu, batas antara keduanya adalah lereng di mana litosfer meluncur. Nah, selanjutnya, selain red expose ada juga slap wall. Nah, litosfer dingin yang tenggelam pada saat sudut curam, litosfer yang dingin pada saat sudut curam, melalui mantel panas seharusnya menarik bagian permukaan lempeng menjauh dari puncak punggungan laut. Nah, ketika adanya minusnya yang saling terseduksi, namun terjadinya adanya rock konvergensi, nah lempengan yang terkonversi ini akan menarik bagian atasnya menurut mekanisme selepal. Lempeng tenggelam karena lebih padat daripada mantel sekitarnya. Lempeng ini tenggelam karena
memiliki densitas yang lebih padat pada mantel yang ada di sekitarnya ini. Nah, perbedaan densitas inilah yang disebabkan yang disebabkan oleh fakta bahwa litosfer yang tenggelam pasti dingin. Nah, selanjutnya ada mekanisme transaction. Transaction ini meskipun ya lebih terkenal pada kekuatan minor, mekanisme ini memungkinkan adanya benua yang divergen di tepi depan lempeng tidak dapat dipindahkan oleh tarikan lempeng. Oh, nah, karena mereka ini adanya divergen, nah benua di depan ini tidak akan tenggelam. Nah, mereka mungkin dipindahkan oleh dorongan punggungan dari belakang. Nah, seperti ini. Nah, mungkin mereka akan tenggelam jika ada penarikan di bawahnya. Nah, selanjutnya adalah pemantel atau hotspot. Nah, hal ini diusulkan oleh Jason Morgan dari Universitas Princeton yang mengusulkan bahwa konveksi terjadi dalam bentuk pemantel, kolom sempit batuan mantel panas yang naik melalui mantel. Nah, adanya kolom panas atau hot spring. Nah, itu dia naik ke atas. Adanya sumber panas yang naik dari mantel langsung menuju permukaan bumi. Nah, yang flam mantle ini, yang naik ini dapat membentuk titik panas dan akan membuatkan aktivitas vulkanik pada permukaan bumi. Contohnya pada Yellowstone di Amerika Serikat dan juga pada Kepulauan Hawaii. Nah, ada salah satu hipotesis yang menyatakan bahwa ketika ha- ketika head plum uh, big head plums ini atau super plums ini mendekati permukaan, hal itu dapat menyebabkan pengangkatan dan letusan lapangan basah banjir. Misalnya, ketika adanya seperti pada gambar di bawah ini, nah kita hard palm ini menyampai tanah akan terjadinya pengangkatan. Nah, ketika adanya pengangkatan tersebut dan batuan di atasnya mencair akan membentuk rekahan dan dan rekahan ini akan keluar dan akan membentuk adanya aliran basal atau basal banjir. Nah, bah- adanya beberapa dua pelam satu hot spring ini dapat memisahkan benua dan memulai divergensi lempeng. Nah, pengangkatan lokal menyebabkan retakan di atas masing-masing pelam. Nah, pengangkatan lokal menyebabkan retakan di atas masing-masing pelam. Dan retakan tersebut karena adanya pelam dan dia saling adanya membuat retakan, dan retakan tersebut memanjang seiring waktu hingga dataran tersebut bisa menjadi terbelah dua. Nah, kedua bagian mulai terpisah karena ditarik dari bawah oleh aliran radial keluar. Nah, sepanjang saya meletakkan panjang antar pelam, retakan terjadi sebelum pengangkatan. Maksudnya gimana? Nah, ketika pelam ini naik ke atas, maka batuan tersebut akan saling memisah karena adanya aliran radial dan ketika retakan itu akan terjadi sebelum adanya pengangkatan. Nah, ketika pengangkatan terjadi, ada retakan terjadi terlebih dahulu, baru adanya pengangkatan. Nah, retakan dari batuan ini ketika dia naik ada retakan. Nah, namun ketika habis retakan terjadinya pengangkatan. Selain itu, adanya tektonik lempeng dan hubungan dengan endapan biji. Nah, teori tektonik lempeng ini kan menyediakan bahwa adanya endapan-endapan biji logam yang menjelaskan keberadaan endapan yang sudah diketahui dan eksplorasi endapan baru. Nah, karena banyak endapan biji terkait dengan aktivitas vulkanik, nah terdapat hubungan antara ada karena karena endapan biji terkait dengan vulkanik, nah maka bisa dijelaskan juga bahwa adanya hubungan antara batas lempeng dengan endapan-endapan logam ini. Nah, karena kita tahu bahwa lempeng divergen sering ditandai oleh garis-garis mata air panas aktif. Nah, hal ini dapat mengangkut dan mengendapkan mineral-mineral logam. Nah, dalam mengumpulkan sekitar mata air tersebut. Nah, logam di mata air panas inilah yang bisa terdiri dari besi, tembaga, timah, dan juga yang lebih kecil seperti mangan, emas, dan perak. Nah, contohnya itu adalah pada Pulau Siprus yang lebih menonjol terhadap biji-biji yang kaya akan ultraviolet dan juga seperti biji kromit yang berlapis
yang terkandung dalam batuan ultramafic yang terrepresentasi pada dasar oviolet. Selanjutnya adalah tentang bab 5 yaitu tentang sabuk pegunungan dan karak benua. Sini kita akan mengetahui tentang ciri-cirinya, ukuran dan arahnya dan selain dan sebagainya yang berhubungan dengan sabuk pegunungan. Juga kita akan tentang adanya tentang karak benua. Nah, teori tektonik lempeng yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini sangat membantu dalam memahami geologi atau aspek-aspek kompleks yang terjadi pada muka bumi ini. Apalagi terhadap sabuk pegunungan dan karak benua. Dan ini kita akan menyoroti tentang apa aja yang para geologis amati terhadap sabuk pegunungan dan juga terhadap darat benua. Nah, seperti kita tahu bahwa gunung itu adalah salah satu fitur dari geologi yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, hal ini juga rentangan penggunaan ini atau booster penggunaan ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan terdiri dari batuan sedimen, batuan vulkanik, metamorf, dan yang mengalami deformasi tektonik serta juga dapat menunjukkan sejarah aktivitas vulkanik yang ini. Nah, pada pada model-model tentang bagaimana pengurungan besar bisa berevolusi, nah seringkali ini itu bisa dicirikan pada aktivitas lapangan, pada studi lapangan yang para geologis lakukan. Nah, misalnya seorang geologis ini melakukan peneliti variasi batuan metamorfik terhadap suatu pegunungan. Nah, itu untuk mereka bisa menentukan suhunya, kedalaman pengoboran berapa, dan sifat deformasinya selama metamorfosis terjadi. Nah, geologi inilah yang bekerja seperti pada gambaran besar bagaimana gunung itu tersebut terbentuk. Nah, karena sabuk pegunungan ini banyak. Nah, sabuk pegunungan ini tentunya pada setiap daerah selalu berbeda-beda tergantung kombinasi unik peristiwa yang berkontribusi dan karakteristiknya pada saat itu terbentuk. Nah, faktor pengendali utama yang terjadi adalah interaksi satu sama lain selama sejarah panjang sebuah pegunungan. Nah, yang pertama adalah deformasi intensif. Nah, ini bisa terjadi karena kompresi dan mengakibatkan lipatan dan patahan yang intensif pada batuan sedimen dan vulkanik. Dan juga bisa mengakibatkan deformasi, mengakibatkan foliasi yang menyertai metamorfosis dan juga adanya orogeni terutama pada kaitan dengan konvergensi pada benua lempeng. Nah, selanjutnya ada isosasi, itu pergerakan vertikal pegunungan, yaitu keseimbangan antara eh, keseimbangan untuk mempertahankan suatu suatu massa yang ada di atasnya. Contohnya, kerak benua yang lebih tebal cenderung mengapung lebih tinggi di atas mantel daripada kerak yang lebih tipis. Nah, selanjutnya ada pelapukan dan erosi. Yang pertama ada deformasi, ada isosasi, dan juga selanjutnya pelapukan erosi. Nah, kecepatan dan sifat pelapukan dan erosi ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim, jenis batuan dan bagaimana, dan ketinggian daratan di atas permukaan laut. Nah, hal ini bisa kita lihat dari pendekatan biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan bagaimana hidrosfer dalam pembentukan gunung tersebut. Nah, yang setelah kita tahu tadi adanya deformasi, adanya iklim, adanya sensasi dan juga pelapukan erosi. Nah, pendekatan yang paling terkait erat dalam menang ini adalah eh, tektonik, iklim, dan juga erosi. Nah, di masa lalu itu cenderung mau fokus pada tektonik untuk menjelaskan bagaimana pegunungan itu tersebut terbentuk tanpa menyampingkan iklim dan erosinya. Nah, namun namun eh, iklim namun setelah adanya pergerakan tektonik ini terjadi, nah iklim juga ikut berpengaruh pada bentuk pegunungan ini dan juga bagaimana erosi juga mempengaruhi bentuk pegunungan ini. Misalnya, jika iklimnya basah akan terjadi erosi akibat aliran air melimpah di ketinggian rendah dan glasiasi yang beda di ketinggian tinggi. Sedangkan iklim yang kering erosinya akan jauh lebih lambat. Nah, ini akan mempengaruhi bentuk muka relief.
relief relief muka dari gunung-gunung tersebut. Ji- Nah, erosi dan iklim juga mempengaruhi dampak tektonik. Misalnya, tingkat dan jenis erosi dapat membantu menentukan apakah dataran tinggi akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah seiring waktu. Misalnya, jika dataran tinggi ini sering terkena iklim yang atau memiliki iklim yang basah dan juga memiliki erosi yang tinggi, maka dataran tinggi ini pada suatu saat di masa depan pada suatu saat di masa akan mendatang akan mengalami penurunan penurunan dataran. Nah, akan menjadi dataran rendah. Begitu juga dataran rendah. Nah, jika dataran ini memiliki dataran yang kering, namun aktivitas tektoniknya sangat tinggi, bisa jadi pada suatu saat pada masa mendatang, dataran rendah ini akan menjadi dataran tinggi. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Yang dahulunya dia dataran yang tinggi, tapi karena terjadinya erosi, maka dataran tersebut terus menurun ke bawah. Nah, menjadi menurun. Nah, sedangkan yang karena dia memiliki mungkin iklimnya kering atau erosinya lambat, makanya eh, akan menjadi suatu saat atau gerakan tekton yang tinggi, maka suatu saat akan tinggi. Nah, sebenarnya adanya ukuran ukuran dan arah pada pegunungan. Nah, jalur pegunungan utama sangat panjang dibandingkan dengan lebarnya. Maksudnya, pada contohnya pada pegunungan utara di Amerika yaitu Pegunungan Albacia di sepanjang pantai timur. Nah, panjang pegunungan ini lebih dikenal pegunungan Cordillera. Bahwa pegunungan di Amerika Utara ini cenderung sejajar dengan garis pantai. Namun beberapa gunung tempat lain di dunia tidak sejajar dengan garis pantai. Nah, usia sabuk pegunungan dan benua ini juga cenderung jalur penggunaan utama dengan pegunungan yang lebih tinggi cenderung secara geologis lebih mudah daripada pegunungan yang lebih rendah. Nah, hal ini bisa dijelaskan pada dalam isostasi. Nah, di mana hal yang lebih berat akan lebih akan membuat gunungan di atasnya akan lempeng di bawahnya akan sedikit melengkung ke bawah dan India akan lebih tenggelam sebagian yang atasnya akan tenggelam. Hal inilah yang membuat pegunungan lebih tua yang lama terbentuk karena gaya eksusasi akan lebih tenggelam dulu dan akan membuat nampaknya dia lebih rendah daripada yang lebih muda. Sedangkan lebih muda ini gaya eksusasinya akan lebih bekerja akan baru bekerja dan juga bisa dijelaskan oleh adanya erosi. Nah, erosi ini karena gunung yang lama sudah lama terbentuk. Nah, hal ini bisa dijelaskan lama terbentuk. Nah, bisa jadi erosi yang terjadi pada gunung lama ini telah mengalami banyak erosi sehingga memiliki bentuk yang lebih rendah. Sedangkan gunung yang lebih baru baru memiliki sedikit atau memiliki waktu yang lebih sedikit mengalami erosi. Nah, ketebalan dan karakteristik lapisan batu ini juga menjadi salah satu pelajaran pada pegunungan ini. Nah, penutup atau sedimen yang relatif tipis pada batuan di dasar sangat tajam dengan urutan sedimen tebal yang khas dari sabuk pegunungan. Oh, kita tahu bahwa urutan tebal sedimen sebagian besar berasal dari endapan laut yang awalnya terendapkan di tepi benua. Jika batuan sedimen terutama dari shell, pasir, dan kapur dapat menyimpulkan bahwa endapan laut tersebut terjadi di tepi benua Pasif. Jika mengandung komponen vulkan yang signifikan, nah lingkungan endapannya adalah tepi benua aktif. Karena tepi benua aktif ini karena dicirikan dia adanya lebih sepanjang sabuk pegunungan aktif, makanya vulkanik pada sedimen tepi benua aktif ini lebih sedimennya lebih terkandung pada komponen vulkanik. Sedangkan pada pasif karena lebih tektoniknya tidak kurangnya adanya aktivitas vulkanik, makanya lebih terdiri pada shell, pasir, dan kapur. Nah, terusnya ada pola dan lipatan patahan. Nah, pola dan lipatan ini bisa menentukan ketebalan lapisan batuan sedimen dan vulkanik di sabuk pegunungan. Nah,
Lipatan yang lebih rapat dapat menunjukkan deformasi yang lebih besar. Nah, lipatan yang lebih rapat akan menunjukkan deformasi yang lebih besar. Sedangkan lipatan terbalik atau rebah, atau lipatannya lebih rebah seperti ini, mungkin terpapar di bagian pegunungan yang mengalami deformasi yang lebih intensif. Karena gaya gaya kompresi yang pada lipatan rebah ini sangat aktif, sehingga bisa membuat pegunungan lipatan tersebut rebah. Nah, nah, pada sabu-sabu gunung ini juga bisa ditandai oleh adanya patahan dorong besar atau patahan balik dengan sudut rendah yang terhadap horizontal yang bertumpuk satu sama lain. Misalnya ada patahan di sini, ada juga patahan di sini. Nah, batuan di antara patahan biasanya terlipat terlipat saat diangkut selama proses patahan. Nah, terlipat dan selama itu dan saat pelipatan ini dia akan terangkat. Nah, selanjutnya ada metamorfosis dan plutonimisme. Kompleks metamorfik dan plutonik regional umumnya ditemukan di pegunungan yang bagian yang paling intensif, terlokasi dari sabuk pegunungan. Sebagian besar batuan metamorfik adalah batuan sedimen dan vulkanik. Nah, yang pernah terpendam dalam mengalami tekanan intens serta suhu tinggi selama organik. Nah, seperti ini. Nah, di sini dengan adanya seperti yang ini pegunungan bagian yang paling intensif terdeformasi. Nah, seperti ini. Nah, karena intensif ini lebih kaitannya terhadap tektonik lempeng yang saling menunjam atau adanya tekanan yang tinggi pada pada pegunungan ini akan menyebabkan adanya kompleks batuan metamorfik. Nah, yaitu adanya batuan yang dipanaskan oleh suhu dan tekanan. Nah, contohnya itu adalah migmatit, batuan granit, dan metamorf yang berlapis-lapis, yang bisa mewakili bagian-bagian dari sabuk pegunungan yang pernah berada pada tingkat yang lebih dalam di kerak bumi. Nah, migmatit ini terbentuk pada di dalam bumi yang lumayan dalam, namun pada adanya akibat tektonik, makanya oh, migmatit ini akan terangkat ke atas. Nah, selanjutnya ada protonik yaitu batuan protonik contohnya itu protonik ini adalah batuan yang terbentuk di dalam bumi atau bukan di luar, plutonik yang di dalam bumi. Nah, contohnya itu batolit yaitu sebagian besar granit yang juga berasal dari lapisan bawah kerak atau lapisan mantel. Nah, patahan normal juga dapat terjadi bagian tinggi dan tengah dari sabuk pegunungan selama organisasi sementara dan pergeseran patahan dorong terjadi bagi luar sabuk pegunungan. Nah, seperti ini adanya lipatan. Nah, adanya patahan terlipat-lipat seperti ini akibat dari kompresi. Nah, ketebalan dan keberatan batuan ini juga menjadi eh, salah satu hal yang menarik dalam pengukuran geologi. Nah, dalam pengukuran gravitasi menunjukkan bahwa batuan kerak benua yang termasuk sabuk pegunungan lebih ringan daripada kerak samudra. Nah, kecepatan seismik juga menunjukkan komposisi yang mendekati granit untuk gerak benua. Yaitu bukti dari studi seismik mendukung pengenangan bahwa kerak yang lebih ringan ini jauh lebih tebal di bawah pegunungan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketebalan dan kepadatan batuan di di Karak Benua ini kepadatan batuannya lebih ringan atau kurang padat. Namun memiliki ketebalan yang sangat besar. Nah, dan hal itu yang dan begitu pun sebaliknya pada Karak Samudra. Nah, selanjutnya ada orogeni dan konvergensi lempeng. Orogeni adalah episode deformasi intensif batuan di suatu wilayah. Di sini biasanya adanya batuan ultramafik di sabuk pegunungan sering ditemukan di bagian pegunungan yang diduki oleh batuan metamorfik dan plutonik. Nah, batuan ultramafik yang ada di pegunungan ini sering menunjukkan efek metamorfosis yang mengubah unit batuan di sekitarnya. Nah, produk metamorfosis berlapis dari batuan ultramafik menarik perhatian khusus yang dapat yang salah satunya contohnya adalah seperti serpentinit. Nah, batuan yang terdiri atas kandungan mineral-mineral seperti serpentin.
Salah satu yang penting dari Organiana ini adalah bahwa kerak benua menjadi lebih tebal. Hal ini dapat dicapai melalui komprehensi intensif yang menghasilkan lipatan dan patahan balik. Penambahan batu alit di kerak juga membantu menebalkan kerak dan membuatnya lebih apung. Karena lebih tebal akan mengapung lebih tinggi secara isostatik di atas mantel bawahnya menghasilkan gunung yang lebih tinggi. Nah, dan orogenies. Orogeni dan konvergensi samudra benua ini juga menunjukkan proses vulkanik dan metamorfosis selama konvergensi eh, adanya menunjukkan adanya proses vulkanik dan metamorfosis. Nah, konvergensi lempeng ini juga menjelaskan adanya batuan yang berlapis yang terlipat dan terpatahkan secara terbalik di pegunungan. Nah, yang ini juga bisa dilihat dari sebuah adanya segitiga akresi atau accretional wedge, di mana terbentuknya lapisan sedimen laut yang baru berbentuk terlipat dan terpatahkan saat disapu oleh lempeng samudera yang menunjam. Nah, nah seperti seperti ini. Nah, hal ini baru terbentuk akibat adanya accretional wave ini baru terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng samudra. Selanjutnya ada konvergensi busur benua. Nah, busur benua ini adalah kelanjutan dari dua lempeng yang dapat menyebabkan lautan yang tersisa terlepas dari busur dan menciptakan sistus subduksi baru serta palung baru di sebelah laut busurnya. Nah, ini. Contohnya itu pada masa geologinya itu pada bagian utara Papua Nugini. Nah, selanjutnya adalah orogeni dan konvergensi benua-benua. Nah, pegunungan terbentuk ketika cekungan laut menutup dan benua bertabrakan di sepanjang zona zona ini. Nah, pegunungan kita masuk ke dalam benua-benua ini diyakini sebagai hasil dari konvergensi dengan keraton di kedua sisi, diyakini adanya hasil-hasil dari konvergensi benua. Contohnya adalah pegunungan Ural akibat tabrakan antara oh, Asia dan Eropa. Nah, dan ini juga tabrakan antara ini juga bisa dilihat pada tabrakan antara India dan Asia yang mempengaruhi bagian Asia jauh melampaui Himalaya dan Tibet. Nah, seperti ini. Nah, ini terjadi akibat adanya orogeni konvergensi benua-benua. Nah, selanjutnya adalah patahan normal. Patahan normal ini berkembang setelah orogeni di beberapa lingkungan. Satunya adalah ketika sebuah benua terbelah dan batas divergennya terbentuk. Contohnya itu adalah pemisahan Pangea pada awal Mesozoikum. Patahan normal juga terbentuk akibat adanya kerak yang bergerak ke atas secara isostasik lebih dari kerak yang berkata. Nah, di beberapa bagian pegunungan juga bisa melihatkan adanya kerak yang terpecah-pecah menjadi blok-blok yang dibatasi oleh sesar. Jika blok yang terangkat cukup besar, ia menjadi pegunungan blok sesar, sesar normal. Nah, nah, benua ini juga terus mengalami pertumbuhan yang lebih besar seiring dengan perkembangan sabuk pegunungan di tepi mereka. Akumulasi sedimen dan aktivitas vulkanik menambah kerak benua baru di luar garis pantai sebelumnya. Misalnya karena terjadinya akumulasi sedimen di tepi benua, hal ini bisa menambah seperti adanya bisa memperpanjang adanya benua tersebut semakin mencaplok atau mengambil seperti bagian menambah luasnya benua gitu. Nah, terus di beberapa pegunungan juga bisa kita lihat bahwa usia dan karakteristik batuannya dasar tampaknya tidak terkait dengan wilayah tetangga. Nah, contohnya pada wilayah kontinuitas. Nah, hal itu pasti sangat berbeda dengan daerah yang diskontinuitas yang diskontinuitas. Hal ini bisa dilihat dari Alaska dan Kanada Barat yang telah dibagi oleh beberapa geologi menjadi lebih dari 50.
Tren. Ini bisa dilihat dari adanya awan gelia sebagian wilayah kini berada di Alaska dan juga adanya pegunungan Wrangell di Alaska. Hal ini tampaknya terbentuk akibat adanya sebagai akumulasi dari orogeni di sepanjang tepi benua. Nah, seperti ini. Nah, seperti pada gambar ini juga menunjukkan bahwa lempeng terbelah, bergabung dan pergerakan berubah dari waktu ke waktu. Hal inilah yang bisa membuat adanya perubahan terhadap pegunungan, sebuah pegunungan, adanya perlebaran benua, pengecilan benua. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, adanya pergeseran, penggabungan benua. Nah, dan ini akan selalu berubah setiap tahunnya dan selalu akan ada studi berlanjutan terhadap geologi ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.